Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, selamat datang di acara webinar pengenalan budaya Indonesia. Kenali budaya, perbaiki masa depan bangsa. Aduh, gimana nih kabarnya teman-teman? Masih semangat kan? Meskipun ini weekend, kita harus tetap semangat dong. Bener banget Kak Farah, gimana nih kalau misal kita tanya ke salah satu peserta? Oke, aku Boleh nih, pilih boleh. ya. Halo Erliza. Halo, Semangat kan? Ke acaranya? semangat Kak. Harus tetap semangat ya. Nggak selalu tetap semangat ya teman-teman. Ini kita udah ngomong dari tadi tapi belum kenalan nih. Tak kenal maka tak sayang dong. Perkenalkan, aku Farah Nuraisyah Budi Oktaviani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat bersama rekan saya. Ebi Usya dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, udah kenal nih kita. Oh ya nih, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kemarin tanggal 28 Oktober itu hari apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Itu, Kak, di chat ada yang jawab Sumpah Pemuda tuh. Pada tanggal 28 Oktober kemarin, sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di sini udah pasti hafal semua dong isi Sumpah Pemuda itu apa aja. Dong, harus dong Kak, kita sebagai pemuda masa nggak tahu isi dari Sumpah Pemuda. Udah pasti tahu semua lah ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, webinar pengenalan budaya Indonesia ini buat apa sih? Oke, jadi webinar pengenalan budaya Indonesia ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentang mengenal budaya Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah seharusnya tahu tentang budaya kita sendiri gitu loh. Untuk acaranya apa aja nih Kak? Jadi acaranya itu ada materi tentang kebudayaan Indonesia yang disampaikan oleh Kak Ayu Gati, tanya jawab seputar materi, dan tentunya ada games yang menarik loh. Bakal seru banget nih pastinya. Yap, bener banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita mulai acaranya aja? Sebelum memulai acara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai ke acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk operator Kak Yanuar, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, langsung aja kita ke acara yang pertama, yaitu materi kebudayaan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu Gati.
Kepada Kak Ayu Gati, waktu dan layar kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ayu Gati Puspila Kinanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai pemateri hari ini. Next. Kan tadi sudah dibilang kan, pada tanggal 28 Oktober itu lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu adalah ikrar yang dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Next. Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Makna kalimat tersebut adalah para pemuda dan pemudi Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang bermakna isi Sumpah Pemuda itu adalah sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda, namun tetap bersatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna kalimat itu menegaskan untuk mempersatukan Indonesia menjadi bahasa persatuan dan menjadi identitas keseluruhan. Next. Nah, mengapa Sumpah Pemuda itu ada? Jadi tujuan Sumpah Pemuda itu yang pertama, untuk membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next. Udah sendiri ada banyak. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan dan identitas bangsa. Yang kedua, wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mendorong semangat juang pemuda. Yang keempat, sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan yang terakhir menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Next. Relasinya Sumpah Pemuda dengan budaya Indonesia itu apa sih? Nah, yang pertama, tujuan Sumpah Pemuda itu untuk membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia. Dan makna Sumpah Pemuda itu untuk mengajarkan nilai-nilai persatuan dan identitas bangsa. Keberagaman budaya Indonesia termasuk identitas bangsa Indonesia. Karena banyaknya budaya di Indonesia seperti keragaman suku, ras, agama, lagu daerah, pakaian adat, upacara adat, dan lain-lain, kita perlu mengenalkannya kepada generasi muda seperti kalian dan kita juga, supaya kita bisa mengetahui dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia sehingga tidak hilang identitas bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, esensi webinar ini penting untuk diadakan kepada generasi muda Indonesia. Next. Wujud kebudayaan daerah di Indonesia. Yang pertama, ada rumah adat. Kemudian ada upacara adat. Next. Ada tarian, ada lagu daerah. Next. Musik, ada seni pertunjukan, pakaian adat, dan masakan. Nah, upaya yang kita harus lakukan sebagai pemuda-pemudi Indonesia untuk tetap melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ada beberapa cara seperti yang ada di slide ini. Yang pertama, mau mempelajari budaya tersebut, baik sekedar mengenal atau dengan mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya lain. Yang kelima, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Dan yang terakhir, menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Next. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Kebudayaan-budayaan tersebut menjadi identitas bangsa.
Setiap suku juga memiliki keberagaman yang maksimal, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, kekayaan warisan seni dan budaya saat ini harus dijaga bersama baik oleh generasi pendahulu maupun generasi baru yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya mungkin langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin yang mau bertanya bisa raise hand ya. Di kolom chat udah ada pertanyaan. Oke, mungkin kita kumpulin dulu kali ya pertanyaannya. Ayo yang mau tanya lagi. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Ayu Gati. Oke, sepertinya Kak Ayu terlempar dari Zoom ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Ra. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Salsabila. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Dengar. Oke, saya ingin jawab. Tentu saja itu masih relevan gitu karena nilai Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk mementingkan rasa persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, cinta tanah air, rela berkorban, dan menerima dan menghargai adanya perbedaan. Itu saja sih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa raise hand atau tidak langsung disampaikan di chat room ya. Karena mungkin udah nggak ada yang tanya lagi, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu games. Teman-teman gimana gamenya bisa masuk ke gamenya enggak? Oke, mungkin langsung bisa dijelaskan ya Kak. Oke, udah selesai nih materi sama gamenya. Udah selesai. Gimana nih teman-teman materi sama gamesnya? Seru nggak? Seru, Kak. Oke. Oke, gimana nih Kak Feb, menurut pandangan kakak dari materi yang disampaikan tadi? Menurut itu Indonesia itu memiliki berbagai banyak kebudayaan gitu kan. Tapi meskipun seperti itu tidak mengurangi gitu rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Wah, benar banget nih. Meskipun Indonesia itu terdapat banyak kebudayaan dan perbedaan, itu tidak menghalangi kita buat mempertahankan kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita kita tetap satu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bener banget tuh Kak. Wah, ini nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Iya nih, nggak kerasa. Karena tadi dimulai dengan berdoa, sekarang kita tutup acara ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan kita sebagai pemuda Indonesia patutnya merasa bangga terhadap bangsa kita tercinta. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dalam acara webinar ini. Mohon maaf, tadi banyak kendala juga. Terus kami selaku MC memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari Sekian kami. dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Framelands Audio Visual